Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambillah hatinya, maka kau akan mendapatkan segalanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil sebuah pentamsilan daripada kisah Ayas dan seorang raja. Alkisah, Ayas adalah seorang yang miskin, namun dia jujur dan pintar. Ia bekerja sebagai pencari rumput untuk hewan-hewan ternaknya. Ia dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang baik budi bahasanya, sopan santun, amanah, tawadhu', dan penyapar. Karena itu raja pun tertarik dengannya dan mempekerjakannya si Ayas sebagai tukang kebun kerajaan. Kejujuran dan kecerdasan Ayas telah cukup membuat prestasi kerja dia di kerajaan itu, sehingga atas pekerjaan itu dia mendapat acungan jempol dari seorang raja. Lalu raja pun bertambah sayang dan suka kepadanya. Maka tentunya hal ini membuat iri para pembantu dan menteri-menteri kerajaan lainnya. Pada suatu ketika, raja ingin menguji kejujuran si Ayas. Suatu hari ia mengumpulkan seluruh pembantunya, menteri-menteri dan petinggi kerajaan yang lainnya. Lalu raja berkata kepada semua yang hadir, "Apakah kalian selalu siap mendengar dan menjalankan titahku?" Maka semua yang hadir menjawab, "Siap Baginda." "Terima kasih," sahut sang raja. Lalu raja mengambil permata kerajaan dan berkata, "Maka sekarang saya perintahkan kalian semua untuk memecahkan permata kerajaan ini." Maka mula-mula para menteri yang disuruh oleh sang raja, tetapi mereka menolak sambil mengatakan, "Terlalu sayang kalau permata kerajaan yang berharga dan keramat itu harus dipecahkan." Kemudian raja menyuruh si Ayas untuk memecahkan permata itu. Lalu tanpa fikir panjang, si Ayas pun langsung menghancurkan permata itu dengan kapak. Spontan, para hadirin terkejut dan memaki-maki si Ayas sebagai seorang yang tak tahu diri, bodoh, dan segudang umpatan-umpatan lainnya dialamatkan kepada si Ayas. Pada saat itu, raja hanya terdiam. Kemudian raja bertanya kepada si Ayas, "Mengapa kamu menghancurkan permata itu?" Si Ayas pun menjawab, "Ampun Paduka, saya hanya mentaati perintah Paduka yang mulia untuk menghancurkan permata itu. Bagi saya permata itu tidak ada harganya jika dibandingkan dengan perintah Paduka yang mulia." Pada saat itu, raja pun tersenyum bahagia. Setelah peristiwa itu, raja semakin sayang kepada si Ayas. Dan hal ini membuat iri hati dan kebencian menteri-menteri kerajaan terhadap si Ayas semakin kuat. Pada suatu ketika yang lain, raja kembali ingin menguji kejujuran dan kepintarannya si Ayas. Maka dikumpulnya kembali seluruh penghuni kerajaan. Kemudian raja berkata, "Nah, sekarang setiap yang berharga di dekat kalian boleh dipegang dan boleh dimiliki." Lalu suasana menjadi riuh pada saat itu. Para menteri ada yang berdiri dekat dengan perhiasan kerajaan dan ada pula yang memegang emas permata dan lain-lainnya. Tetapi Ayas pada saat itu hanya terdiam saja. Raja pun heran dan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak mengambil barang-barang berharga kerajaan yang ada di dekatmu?" Si Ayas pun hanya menjawab dengan pernyataannya, "Saya hanya ingin memastikan perintah raja. Benarkah raja menyuruh memegang barang berharga di dekat kami dan setelah itu barang itu menjadi milik kami?" Raja pun menjawab, "Benar." Maka tiba-tiba Ayas memeluk tubuh sang raja. Semua yang hadir kembali dibuat kaget dengan kelakuan si Ayas. Maka setelah raja meredakan suasana, ia meminta penjelasan kepada si Ayas. Lalu pada saat itu Ayas pun menjelaskan mengapa ia memeluk raja. Karena raja adalah barang yang paling berharga di kerajaan itu. Barang siapa memiliki raja, berarti otomatis ia memiliki seluruh kerajaan berikut harta dan kekuasaannya. Kemudian Ayas pun melanjutkan,
Begitulah jika seorang manusia memegang dan ketaatannya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai maharaja dari segala raja-raja, maka otomatis pertolongan dan bantuannya senantiasa bersama kita. Setiap doa dan permohonan kita akan dikabulkan olehnya. Dan kalau ini sudah terwujud, maka seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunduk dan berkhidmat kepada kita. Demikianlah penjelasan si Ayas. Saudaraku sekalian, kita mengetahui tidak ada raja yang di atas raja, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, walaupun kita tahu, kita malah membuang muka seolah-olah di saat ada masalah, bukan kita mendekat kepadanya, malah kita menjauh kepadanya. Kita ingin masuk surga, akan tetapi kita menjauh daripada surga itu. Kita berargumentasi sangat takut terhadap neraka, akan tetapi hari-hari yang kita lalui, kita lakukan semua adalah perbuatan-perbuatan yang bisa masuk kita ke dalam neraka itu. Mungkin ini hanya sedikit daripada pegangan cerita daripada si Ayas yang mungkin jadi manfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada pendengar sekalian. Akhirul kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim.